Halo, saya Noviana Kusumawardani yang menulis buku antologi cerpen Sesungguhnya Aku Menunggu. Antologi ini berisi 15 kumpulan cerita pendek yang saya buat, dan sebenarnya dibilang baru sekali juga tidak, karena sebelumnya saya sudah membuat antologi cerpen berisi 8 cerpen, 8 atau 10 ya, 10 cerpen maaf, di kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. Kemudian saya remake ulang dan saya tambahin beberapa 5 cerpen baru. Nah, cerpen-cerpen yang ada di dalam kumpulan ini beberapa sudah dimuat di media-media nasional seperti koran Kompas, di Kompas Minggu, dan di majalah Femina. Nah, beberapa dari cerpen yang dimuat di Kompas Minggu, Astungkara masuk ke dalam cerpen pilihan Kompas pada tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014. Buku ini berisi 15 cerpen yang terdiri dari berbagai tema ya. Dalam arti tema di sini bagaimana saya memandang kehidupan. Misalnya bagaimana saya memandang pemaafan, bagaimana saya memandang cinta, bagaimana saya memandang spiritualitas, tentang Tuhan, juga tentang kematian, bahkan tentang kematian itu. Jadi saya melihat seperti halnya burung ya, yang melihat dari jarak. Jadi saya mencoba melihat dan berjarak ya dengan diri saya sendiri. Tetapi dari 15 cerpen ini semuanya kalau dibilang pengalaman dalam arti apakah ini menceritakan pengalaman hidup saya, juga tidak. Tetapi saya melihat bahwa fenomena ini banyak dijumpai sebenarnya pada individu, karena yang saya tulis adalah saya coba untuk mengenal ke dalam diri manusia itu sendiri. Jadi bagaimana ada sebuah kisah bahwa kematian tidak perlu ditakutkan ya. Ini saya coba ceritakan pada pada cerpen yang berjudul Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati. Jadi dari situ saya mencoba mengajak pembaca untuk lebih mencoba duduk dan bernafas, untuk mau melihat ke dalam hidup itu sendiri. Banyak tema-tema atau poin-poin yang saya tulis di dalam cerpen saya ini sesuatu yang sebenarnya mungkin orang bahkan tidak berani mencoba mempertanyakan. Misalnya mempertanyakan Tuhan atau spiritualitas keyakinan yang kita jalanin. Karena kalau kita mau jujur, semua keyakinan yang ada di negara kita ini kan bersifat warisan ya. Jadi kalau keluarganya beragama A, anaknya tanda kutip harus beragama A. Jadi bahkan kita tidak diberi ruang oleh kehidupan atau masyarakat untuk bahkan mempertanyakan atau mencari hal-hal yang apakah itu sesuai dengan batinnya atau tidak. Jadi di dalam cerpen yang berjudul Menara, saya coba tuangkan itu, bagaimana proses sebuah pencarian spiritual seseorang untuk mengenal Tuhannya. Jadi, nah di samping itu, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di sekarang ini, banyak terjadi orang melawan yang namanya hukum alam. Dalam hukum alam itu kan ada kelahiran, menua, ya, dan kematian. Orang berlomba-lomba menolak menua, bahkan menolak kematian dengan cara berbagai macam. Bagaimana kita kalau melihat produk-produk skincare atau usaha-usaha manusia untuk tidak mengikuti alam yang menjadi tua. Tetapi keabadian itu justru sering sekali menyiksa. Ya, kalau kita lihat bahwa saya ingin hidup abadi, belum tentu kalau kita mendapatkan kebahagiaan itu kita malah justru bahagia. Nah, poin-poin itu saya tuangkan ke dalam cerpen yang berjudul
ketika kematian tidak ada lagi. Di samping itu, kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, ya, bagaimana kalau Anda lihat pergi ke restoran, ya, satu meja isinya misalnya 6 orang, misalnya bapak, ibu, 2 anak dengan 2 babysitter misalnya. Tapi apa yang Anda lihat? Mereka sibuk main gadget, ya. Jadi ternyata apa? Ketika duduk bersama, mereka tidak pernah berbicara dengan hati, dengan mata. Makanya fenomena itu kemudian saya tuangkan dalam cerpen Kota Tanpa Kata dan Air Mata. Nah, cerpen-cerpen yang ada di dalam kumpulan cerpen saya ini sebenarnya saya ini ibaratnya seorang pejalan saja. Pejalan yang melihat fenomena-fenomena, dan saya tidak mencoba sok menghakimi atau apa. Saya hanya seperti pendongeng yang bertutur, ya, di situ. Jadi di situ saya coba mengajak pembaca saya untuk sekedar duduk, diam, dan mendengarkan batin. Jadi saatnya otak itu diistirahatkan. Jadi memang kalau membaca cerpen saya dengan logika, banyak adegan atau banyak cerita yang kadang-kadang tidak masuk akal. Seperti contoh dalam cerpen Kelahiran Sri, saya menggambarkan orang yang tiba-tiba seperti balon udara tubuhnya, itu kan nggak mungkin, ya. Tapi makna di balik itu. Jadi saya mencoba untuk mengajak pembaca saya belajar untuk memaknai. Banyak orang ketika membaca selalu mengatakan, wah, Bude, kebetulan panggilan saya Bude Novi, ya. Bude ini kalau nulis gayanya surrealis atau apa. Tapi pada dasarnya ketika saya menulis, saya itu membebaskan pikiran saya. Saya adalah orang yang tidak ingin terjebak pada genre ini, genre itu, harus seperti ini, teorinya ini. Karena bagi saya lebih kepada seperti teknologi wangsit. Jadi apapun yang mengalir itu yang saya tulis. Jadi saya tidak menstruktur, tidak membuat plot atau ketika ada sebuah ide, ya saya kembangkan dan saya mungkin meliarkan, ya, dalam tanda kutip meliarkan pikiran saya, dan keliaran itu yang saya tulis. Contoh pada judul Sesungguhnya Aku Menunggu ini, ya. Ini sebenarnya sederhana. Ide saya itu terilhami oleh sebuah fenomena ketika saya melihat media sosial, ya misalnya TikTok atau Reel, di mana banyak orang akhirnya mengkomoditaskan. Ya misalnya ada orang, ya maksudnya mungkin baik. Misalnya ada orang miskin ditolong tapi diviralkan, divideokan, yang menyumbang dipotret. Bagi saya ya bagaimana ya, saya tidak dalam kapasitas menghakimi, tapi saya melihat sebuah fenomena dengan maraknya media sosial itu adalah kadang-kadang kesengsaraan orang lain ini menjadi komoditas ekonomi. Makanya saya tulis di dalam cerpen ini, idenya sederhana. Seseorang berserobok mata di sebuah bis atau bis kalau nggak salah, ya. Dan kemudian dia jatuh cinta tapi nggak berani ngomong. Karena itu merupakan rutin tiap hari dia ketemu orang itu, ya senang. Tapi pada satu saat si cowoknya tidak datang karena dia sedih, dia menangis. Dan ketika menangis air mata itu diviralkan orang, dan lama-lama hanya menjadi komoditas. Ada yang terus dijadikan jargon kesejahteraan lingkungan atau apa. Itu sebuah contoh yang kecil, ya, bagaimana kadang kalau kita lihat di media itu orang cenderung menjadi hakim, ya, menjadi hakim atas kesengsaraan orang lain. Contoh sederhana, ya, akhir ini mungkin Anda lihat ada sidang pembunuhan Brigadir X yang sangat heboh berbulan-bulan. Anda lihat bagaimana televisi mengkomoditasikan kesedihan orang, ya, baik dari pelaku atau tidak. Kadang-kadang kan kita menjadi hakim. Nah, nurani-nurani itu yang kemudian makin lama makin hilang.
ya, bahwa tidak ada yang sebenarnya 100% hitam, 100% putih dalam hidup. Ya, pasti ada di balik orang yang sangat jahat, pasti mungkin ada setitik kebaikan. Mungkin di balik orang yang kelihatan baik pasti juga mungkin ada setitik kejahatan. Nah, ini yang saya coba tuangkan dalam tulisan-tulisan saya, ya. Jadi di mana koneksi kita antar manusia dan bahkan antar kepada alam semesta ini saya coba ceritakan, ya, bagaimana juga tentang ingatan saya pada almarhum nenek saya yang saya tulis di Pemanggil Bidadari. Ya, itu memori saya masa kecil melihat nenek saya, bagaimana saya melihat nenek saya sebagai orang Jawa membuat sesaji apa-apa. Kemudian ketika akhir-akhir ini banyak orang menghakimi ritual itu sebagai musyrik, sebagai apa. Ya, itu pendapat bebas. Tapi saya melihat dari sudut pandang saya bahwa itu cara nenek saya atau leluhur-leluhur saya, atau ya kebijaksanaan kebijaksanaan alam yang diajarkan oleh nenek moyang kita sebagai bentuk terima kasih pada Tuhan dengan cara berkoneksi dengan alam. Contoh misalnya, mengapa nenek moyang kita dulu memakai kembang setaman, ya, itu maksudnya supaya setiap rumah menanam bunga. Mengapa? Ketika menanam pohon, bumi ini menjadi terjaga. Ya, itu kebetulan karena saya tinggal di Bali, itu konsep yang dibawa oleh filosofi masyarakat Bali menjadi Trihita Karana. Ya, jadi alam. Jadi ini saya koneksikan bagaimana sebenarnya kita itu mampu berkomunikasi dan berkoneksi dengan Tuhan kita yang maha besar itu. Tidak usah jauh-jauh, tapi dari batin kita dan melihat ciptaannya, yaitu apa? Ya, alam semesta ini. Kan namanya saja maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Nah, kalau bersifat maha, jangankan yang mencintai dia, yang membenci pun tetap dicintai kan? Jadi ini yang saya coba tulis ya dalam cerpen-cerpen saya. Dan karena dalam menulis itu saya tidak memakai otak, tetapi memakai hati saya. Jadi mengalir saja. Nah, kemudian orang memberi sebuah label bentuk tulisan saya surrealis. Banyak orang berpikir kalau bentuk penulisan surrealis itu pasti sulit, atau sebenarnya tidak. Bahasa-bahasa yang saya pakai di sini tuh kata-katanya tidak yang nyastra, yang memakai kosakata sulit, tidak. Jadi bahasa saya bahasa biasa. Teman-teman bisa membaca dengan bahasa yang mudah. Tetapi untuk memahami buku saya, memang ini buku yang menurut saya tidak mengatakan perenungan ya. Tetapi kalau orang Jawa bilang itu, ini sebuah buku yang memang mengajak pembaca saya untuk mau dan berani berjalan ke dalam batin. Ya, jadi ini memang bukan buku untuk diperdebatkan. Karena saya menulis buku ini tidak untuk pengakuan-pengakuan. Karena buku saya ini memang saya ingin mengajak teman yang mau yuk jalan sama-sama untuk berjalan ke dalam batin. Ya, namanya aja batin. Batin itu kan diam, ya. Makanya ada ilmu kebatinan. Kalau ilmu kebatinan disuarakan, ya namanya bukan ilmu kebatinan. Nah, ini bukan ilmu kebatinan seperti, tapi buku yang membuat orang, satu cerpen saya saja duduk merenung. Syukur-syukur mau membaca 2-3 kali cerpen saya, dan next stepnya orang mau atau menjalani hidupnya dengan lebih bahagia. Bahagia itu bukan karena kita dapat uang miliar, tapi bahagia itu apa? Penerimaan hidup seperti apa adanya. Ya, makanya di dalam cerpen Rongga saya ada satu kalimat closingnya, berterima kasihlah kepada air mata, karena kepadanya kita belajar
atau kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa itu bahagia kalau kita tidak mau melewati air mata. Ya. Jadi sebenarnya semua fenomena di dunia ini itu dari cara kita melihatnya saja. Misalnya ada orang yang kelihatannya menderita. Apakah benar dia penderita? Apakah benar Tuhan menghukum dia? Belum tentu. Jadi kebetulan penerbit Canisius ini kan penerbit Katolik ya. Di dalam Katolik, di dalam Kristiani ada yang namanya Yesus memanggul salib. Setiap manusia punya salibnya sendiri-sendiri. Dalam tanda kutip salib itu ya apa ya yang harus dipanggulnya. Kalau di dalam cerita Kristiani itu kan Yesus memanggil salib menuju bukit Golgota, disalib, di ini untuk penebusan. Nah, setiap manusia pasti mempunyai jalan salibnya dalam tanda kutip. Entah berupa ada yang sakit, ada yang dagang bangkrut, ada yang sedang perang kayak di Ukraina misalnya. Ada. Jadi saya selalu menghindari kata pembelajaran karena menurut saya Tuhan bukan tukang tes ya. Tidak, tapi saya selalu percaya apapun tanda kutip jalan salib kita itu adalah cara Tuhan untuk mencintai kita. Jadi kita itu dengan buku ini saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk selalu punya prasangka baik terhadap Tuhan. Ya, kita jangan pernah berpikir ini cobaan atau tidak. Tuhan punya maksud baik. Bahkan lewat air mata. Ya, lewat kesedihan, lewat yang orang lain mungkin melihat penderitaan. Jadi dengan cara lain saya harapkan ya jika teman-teman membaca buku ini semacam penguatan bagi batin teman-teman yang membaca.